Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a gamble. You don't really know you. You never share your feelings like a music. Halo semua, perkenalkan, nama saya Rita Faradila dari Sekolah SMA Negeri Jakarta. Hari ini saya berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional yang dimana memperkenalkan tentang sekolah kedokteran di era Belanda. Stay terus ya, bye. School taught Upleading Van Inland's Accent, Sekolah Pendidikan Dr. Bumi Putra atau yang juga dikenal dengan singkatan STOVIA, adalah sekolah untuk pendidikan dokter pribumi di Batavia pada zaman kolonial Belanda. Berdirinya sekolah kedokteran atau STOVIA bermula dari kekhawatiran akan kurangnya tenaga kesehatan dalam menghadapi berbagai macam penyakit yang mewabah wilayah jajahan Belanda. Direktur STOVIA menempati ruang tersendiri terpisah dari ruang pengajar karena harus menerima tamu-tamu dari pemerintah untuk membahas permasalahan terkait dengan pembelajaran di STOVIA. Salah satu direktur STOVIA yang berperan membela Ernst Tomo setelah Budi Utomo berdiri adalah Dr. H.F. Roll yang menjabat pada 1901 sampai 1908. Terdapat pula perdagangan di era Belanda loh, yang pertama berdagang di pinggir jalan, dan yang kedua ada pedagang buah dan nyonya Belanda. Dilanjutkan, ketiga ada pasar di Anyar Bali, dan yang terakhir ada bajak kerbau di perkebunan tembakau Delhi. Terdapat pula mesin ketik merek Underwood diproduksi oleh perusahaan Underwood tipe Wheater Company yang berdiri pada tahun 1895 di New York, yang digunakan oleh Tirto Adi Surjo untuk membuat surat kabar nasional menggunakan bahasa Melayu, menggunakan surat kabar Medan Prijaji. Ruang Memorial Budi Utomo merupakan ruangan di Museum Kebangkitan Nasional yang menyimpan sejarah berdirinya organisasi Budi Utomo. Sebelumnya, ruangan ini disebut ruang praktek anatomi loh. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan atas ide-ide Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang alumni STOVIA. Ruang asrama STOVIA, School taught Upleading Van Inland's Accent, adalah bagian dari kompleks bangunan yang sekarang menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Asrama ini digunakan untuk tempat tinggal para pelajar STOVIA yang menerapkan disiplin dan tanggung jawab yang ketat. Berikut ada ruang media pembelajaran yang dimana pembelajaran di STOVIA lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Inilah dia Museum Sumpah Pemuda. Gedung ini pada awalnya ialah rumah milik Si Kong Lian. Gedung ini juga digunakan oleh organisasi pemuda untuk melakukan pergerakan Kongres Pemuda kedua.
Rumah 106 ini juga selalu dalam kuantitan Dinas Intelijen, termasuk rapat ketiga Kongres Pemuda II loh. Di gedung ini juga muncul majalah Indonesia Raya yang dikelola PPPI. Karena sering dipakai kegiatan pemuda yang sifatnya nasional, para penghuni menamakan gedung ini Indonesia Club Quiz, tempat resmi pertemuan pemuda nasional. Sejak 1927 mereka memasang papan nama gedung itu di depan. Padahal Gubernur Jenderal H.J. de Graaf sedang menjalankan politik tangan besi. Gedung ini didirikan sekitar tahun 1920 dengan arsitektur Eropa Art Deco dengan luas tanah 3.914 m persegi dan luas bangunan 1.138 m persegi. Pada masa kedudukan Jepang, gedung ini menjadi tempat kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, kepala kantor penghubung antara Angkatan Laut dengan Angkatan Darat setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Gedung ini tetap menjadi tempat kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda sampai Sekutu mendarat di Indonesia September 1945. Gedung ini menjadi sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia karena pada 16 sampai 17 Agustus 1045 terjadi peristiwa sejarah yaitu perumusan naskah proklamasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1984, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Nugroho Noto Susanto menginstruksikan kepada Direktorat Permusiuman agar merealisasikan gedung.